Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada perbuatan yang sangat biadab, perbuatan keji, perbuatan yang menistakan agama, melecehkan Al-Quran, yaitu ada sebuah brand mengadakan satu acara dan kemudian membuat semacam challenge, yaitu siapa yang bisa membaca Al-Quran, satu surah Al-Quran, hafalan Al-Quran, maka akan diberikan minuman keras ya dari brand itu. Ini sangat biadab sekali. Ini merupakan penistaan agama. Ini merupakan pelecehan terhadap agama, yaitu kitab suci Al-Quran dijadikan di acara maksiat, di acara yang diharamkan dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi dibuatnya seperti pertandingan ataupun semacam challenge, dibuatkan yaitu siapa yang bisa membaca Al-Quran, suatu surah Al-Quran, maka diberikan satu gelas ataupun satu botol minuman keras dari yang membuat acara itu. Ini pasti membuat geram masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, ya. Ini merupakan pelecehan yang sangat luar biasa. Makanya model-model seperti ini harusnya cepat ditindak ini. Sebelum nanti umat bergerak, sebelum nanti umat akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan mereka yakini. Jadi segera ditindak. Makanya Habib Bahar itu langsung terus turun waktu itu ya. Ini ada kita lihat videonya. Beliau langsung turun mencari pelaku-pelaku yang melecehkan Al-Quran di acara miras ataupun minuman-minuman keras itu. Ini sangat biadab sekali dan ini tidak boleh dibiarkan. Dan orang seperti ini harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Karena sudah melecehkan agama, sudah menistakan Al-Quran, sudah menyakiti hati kita sebagai umat Islam terutamanya. Karena sudah melecehkan kitab suci Al-Quran. Ini biadab sekali. Harus cepat ditindak, harus cepat diproses, harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada orang yang sudah dengan melecehkan Al-Quran ini. Nah, maka seperti inilah harusnya kita bela. Ya, yang model seperti ini harus kita bela, kita suarakan. Al-Quran itu kita bela. Al-Quran ini, kitab suci Al-Quran ini merupakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada umat. Itu kitab suci yang sangat luar biasa, petunjuk pedoman hidup kita bagi umat Islam, tetapi dilecehkan seperti ini. Kita harus bersuara dan kita wajib membela agama kita, wajib membela Al-Quran, kitab suci kita yang telah dinistakan. Buya Hamka itu pernah menyampaikan, kalau agamamu dilecehkan, agamamu dinistakan, lalu engkau diam saja, maka ganti saja pakaianmu dengan kain kapan. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh diam kalau agama kita, kitab suci kita Al-Quran dilecehkan, dinistakan seperti itu. Maka ini tidak boleh dibiarkan. Yang seperti inilah harusnya kita semua bersuara. Jangan kita ketika presiden misalnya dalam tanda petik dicaci orang misalnya, kita marah, ya kan? Ketika ada bupati misalnya dikritik orang, marah. Ketika ada yang ingin yaitu menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin, mengoreksi kebijakan-kebijakan pemimpin, marah. Tapi begitu Al-Quran dinistakan, agama dilecehkan, dia diam. Ini namanya munafik kita ini. Ya, kenapa kita selalu membela ketika ada orang mengkritik, kita marah. Tetapi soal-soal seperti ini kita diam. Jadi jangan diam seperti ini, kita harus bersuara. Kita harus menyampaikan. Ini sebagai hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak diam ketika Al-Quran dilecehkan orang-orang yang sangat luar biasa akhlak yang terpuruk, yang tidak terpuji, biadab itu. Nah, seperti inilah. Jangan kita hanya ketika seperti yang kami sampaikan tadi, ketika ada
dalam tanda petik junjungannya dalam dunia ini, pemimpin ataupun pejabat yang dijilat-jilat itu ketika ada mengkritik, ada mengkoreksi, ada yang menyampaikan aspirasinya bagaimana supaya kebijakannya di jalan yang benar, jangan sampai bengkok, jangan sampai merugikan masyarakat. Ketika ada yang mengkritik, marahnya luar biasa. Tapi ketika Al-Quran seperti ini, dia diam. Ya, ini menunjukkan betapa munafiknya kita ketika agama kita dihina, Al-Quran dihina, dinistakan, kita diam. Tapi urusan dunia kita mati-matian membelanya. Jadi kita harap ini penegak hukum betul-betul serius menangani ini, jangan sampai tidak, yaitu memberikan hukuman sesuai, yang setimpal, yang seberat-beratnya kepada yang menistakan agama. Kita seperti yang disampaikan oleh Habib Bahar ini sangat luar biasa, ya. Silahkan kepolisian, penegak hukum jalankan pekerjaannya sesuai dengan wewenangnya, sesuai dengan amanah diberikan, jalankan, bekerja terus. Maka kami akan diam, umat Islam akan diam dan mempercayakan itu kepada penegakan hukum. Tapi jangan sampai penegakan hukumnya diam, kepolisian diam, ataupun kepolisian hanya menganggap ini masalah sepele, maka nanti umat yang akan bergerak, silahkan polisi ataupun penegak hukum yang akan diam. Maka dipercayakan oleh umat Islam, silahkan kepolisian, penegak hukum untuk betul-betul menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada orang yang telah menistakan agama itu. Karena kalau tidak, maka ini akan berakibat fatal, maka boleh jadi umat akan bergerak, apalagi Habib Bahar juga sudah menyampaikan. Maka ketika kalau penegakan hukum diam, kepolisian diam, maka biarkan kami yang akan bekerja, kami yang akan memburu yang namanya penista agama itu. Mudah-mudahan kita percayakan kepada penegakan hukum, mudah-mudahan segera diberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya orang yang sudah menistakan. Semua yang terlibat, bukan hanya yang membuat acara itu, semua yang terlibat itu harus diberikan hukuman yang sesuai apa yang telah ia lakukan, menistakan Al-Quran sebagai kitab suci, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sahdari hadir menyapa, membawa hikmah untuk kita semua, dengan nasihat dan cinta agama. Semoga hati makin bertakwa. Ustadz Sahdari.